Di sini akan membahas tentang beberapa poin, yaitu diantaranya akuatik, toksisitas, bioakumulasi, biokonsentrasi, rapid degradability, ozon, dan ODP. Dan juga ada SI50 dan LC50. Untuk poin yang pertama, yaitu tentang bahaya terhadap lingkungan akuatik. Tentunya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu lingkungan akuatik. Lingkungan akuatik adalah tempat hidup hewan yang berupa air, baik itu air tawar, air laut, air payau, dan juga area yang basah. Sebagian besar di permukaan bumi ini, lebih dari 70% itu tertutup oleh air. Nah, ada juga nih pengertian dari ekosistem akuatik. Ekosistem akuatik ini adalah ekosistem yang terdapat di dalam dan juga di sekitar perairan. Adapun bahaya dari lingkungan akuatik yaitu adanya pencemaran air yang disebabkan oleh limbah industri, rumah tangga, dan juga pertanian. Bahan kimia yang berbahaya itu seperti logam berat, pestisida, dan juga deterjen yang dapat mencemari air, yang bisa merusak lingkungan akuatik tersebut. Lalu yang kedua ada toksisitas akut pada perairan. Nah, yang menemukan yang menemukan ilmu toksikologi ini pertama kali yaitu seorang ahli fisika yang bernama Paracelsus Theophrastus Bombastus von Hohenheim. Beliau ini menyatakan bahwa semua zat itu berpotensi menjadi beracun dan dosislah yang menyebabkan suatu zat itu menjadi beracun. Adapun pengertian dari toksisitas adalah suatu zat kimia yang bersifat relatif terhadap makhluk hidup baik secara langsung maupun tidak langsung. Toksikan ini diartikan sebagai segala jenis bahan yang dapat memberikan efek merugikan atau efek negatif. Ada beberapa penelitian yang memang menggunakan uji dari toksisitas akut ini, yaitu salah satunya uji ini digunakan untuk mengetahui atau mengidentifikasi badan air penerima mengandung senyawa toksik atau tidak dalam konsentrasi yang menyebabkan toksisitas pada organisme akuatik. Adapun parameter yang diukur yaitu berupa kematian hewan uji, yang hasilnya itu dinyatakan sebagai konsentrasi yang menyebabkan 50% dari hewan uji dalam waktu yang relatif pendek, yaitu 1-4 hari. Selain adanya toksisitas akut pada perairan, ada juga toksisitas akut pada makhluk akuatik. Toksisitas akut pada makhluk akuatik ini mengacu pada dampak yang berbahaya dari paparan zat kimia beracun dalam waktu singkat terhadap organisme yang hidup di perairan, seperti ikan, udang, dan juga hewan air lainnya. Efek toksisitas akut ini biasanya dalam waktu 24 hingga 96 jam setelah makhluk itu terpapar. Nah, toksisitas akut ini bukan hanya mengganggu individu saja, tetapi juga berdampak pada seluruh populasi dan juga keseimbangan ekosistem. Lalu poin selanjutnya yaitu tentang SI50. SI50 ini konsentrasi efektif setengah maksimal, yaitu konsentrasi suatu zat kimia dalam medium, biasanya air yang menyebabkan efek tertentu pada 50% dari populasi organisme uji dalam periode waktu tertentu, yang umumnya dalam waktu 24 jam, 48, 72, atau 96 jam. Ini juga bisa berupa efek subletal seperti kelumpuhan, penurunan aktivitas berenang, dan juga perubahan warna atau bentuk tubuh. Lalu bisa kita lihat di grafik ini, yang dimana grafik ini menunjukkan respon jaringan, yang dimana garis horizontal ini yang menunjukkan sumbu Y terhadap suatu agonis dalam logaritma konsentrasi pada sumbu X ini. Dengan adanya berbagai konsentrasi antagonis, SI50 agonis ini dipresentasikan oleh koordinat X yang bersesuaian dengan setengah maksimum kurva paling kiri. Hal ini dilambangkan dengan A yang ada di garis horizontal ini. Nah, lalu adapun fungsi dan kegunaan dari SI50, yaitu yang pertama, menilai toksisitas akut dan subakut suatu bahan kimia terhadap organisme air. Lalu yang kedua, membandingkan daya racun dari berbagai zat. Jadi semakin kecil nilai SI50, maka semakin tinggi toksisitasnya. Begitupun sebaliknya. Yang ketiga, menentukan ambang batas keamanan lingkungan. Dan yang terakhir, sebagai bagian dari penilaian resiko ke lingkungan. Selain dari SI50, ada juga LC50, yaitu lethal concentration, merupakan konsentrasi atau kadar suatu zat yang dapat menyebabkan kematian 50% organisme dalam kurun waktu tertentu. Jadi dibandingkan tadi sebelumnya SI50, LC50 ini yang menyebabkan lebih buruknya kematian dibandingkan tadi SI50. Waktu standar LC50 ini adalah 24 jam, 48 jam, dan 96 jam. Nah, uji LC50 ini sama saja seperti tadi, biasanya menggunakan ikan
Ikan ini dimasukkan ke dalam akuarium yang telah diisi air, sampel dengan konsentrasi bervariasi. Bisa kita lihat di tabel ini ya, ada kolom kelas, nilai LC50 dan juga keterangan. Dilihat kita pada kelas 1 memiliki nilai LC50 kurang dari sama dengan 0,05 mg dengan keterangan bahaya sampai pada kelas keempat yang memiliki nilai LC50 lebih dari 22 mg. Dengan keterangan dapat dikatakan tidak membahayakan. Dapat kita simpulkan bahwa klasifikasi toksisitas LC50 ini menunjukkan bahwa semakin kecil nilai LC50 yang diperoleh, maka bahan tersebut dikategorikan lebih berbahaya daripada nilai LC50 tertinggi. Lalu ada cara perhitungan untuk membuat LC50, yaitu yang pertama kita harus buat dulu tabel persen kematiannya. Lalu yang kedua tuliskan jumlah biota yang mati pada setiap kolom jumlah biota mati sesuai dengan konsentrasinya. Lalu hitung persentase molaritas dengan cara jumlah yang mati dibagi jumlah total biota dikali 100%. Sampai nanti kita masukkan nilai Y untuk LC50 adalah nilai 5. Lalu untuk poin selanjutnya yaitu toksisitas kronis pada perairan. Kita bisa lihat di sini ada gambar, yaitu menunjukkan toksisitas kronis pada air tawar. Jadi apa sih yang dimaksud dengan toksisitas kronis? Toksisitas kronis ini adalah kemampuan suatu zat yang dapat mengakibatkan kematian dan gangguan fisiologis secara terus-menerus atau dalam jangka waktu yang lama. Seperti kita tahu pada penyakit kronis umumnya ya yang sudah kita tahu, penyakit kronis itu memang dalam waktu yang lama atau jangka waktu yang lama. Nah, sama saja dengan toksisitas kronis ini, yang di mana gangguan ini terus-menerus atau dalam jangka waktu yang lama. Nah, uji toksisitas kronis ini merupakan uji yang bertujuan mengetahui efek toksik setelah memberikan sediaan uji secara langsung selama sebagian besar umur hewan uji. Umumnya, uji ini digunakan untuk menguji obat-obatan dan bahan lain yang digunakan berulang kali dalam jangka waktu lebih dari 4 minggu. Lalu di sini kita bisa lihat beberapa zat kimia yang memang umumnya menyebabkan toksisitas kronis di perairan. Yaitu yang pertama ada logam berat. Logam berat itu terdiri dari Hg atau merkuri, lalu kadmium atau Cd, dan timbal atau Pb. Di sini kita bisa lihat ini merkuri ya atau Hg. Terus yang kedua ada pestisida dan insektisida. Nah ini gambarnya di samping merkuri. Lalu yang ketiga ada polutan organik, contohnya PCB, PAH, dan DDT. Lalu yang keempat ada limbah industri. Yang kelima ada bahan farmasi dan hormon, dan yang terakhir ada nutrien berlebih, contohnya nitrat dan fosfat. Nah, lalu poin selanjutnya yaitu toksisitas akut ikan. Ikan itu biasanya digunakan sebagai hewan uji pada toksisitas. Ikan ini merupakan indikator tingkat pencemaran perairan. Perubahan lingkungan disebabkan adanya senyawa kimia toksis di perairan. Nah, lalu di sini ada beberapa contoh ikan yang memang biasanya digunakan pada uji toksisitas. Yang pertama yaitu ada ikan mas. Ikan mas ini merupakan indikator yang penting dari dampak zat beracun. Ikan mas ini menjadi objek penting sebagai hewan uji karena memang ikan mas ini memiliki kandungan lemak yang cukup tinggi, sehingga akan lebih mudah untuk mengakumulasi residu dari suatu bahan pencemar. Makanya ikan mas ini lebih banyak digunakan pada hewan uji untuk uji toksisitas. Selain ada ikan mas, di sini juga ada ikan komet. Tentunya kita sepertinya asing ya mendengar ikan komet itu seperti apa sih ikannya. Setelah di-searching, ikan komet itu berbentuk sisiknya itu berwarna putih oranye gitu, mirip-mirip ikan mas, tapi agak berbeda sedikit gitu. Nah, ikan komet ini juga biasanya digunakan sebagai hewan uji toksisitas, yang dimana ikan komet ini peka terhadap berbagai zat pencemar di perairan, terus juga mudah didapatkan dan juga harganya relatif murah. Lalu terakhir ada ikan mujair. Ikan mujair ini memiliki nilai ekonomis dan penyebaran yang luas. Ikan mujair ini dipilih karena memang rentan mengalami kematian di perairan. Dalam uji toksisitas itu terdapat beberapa kriteria untuk uji yang harus dilakukan tuh seperti apa gitu ikannya. Yaitu yang pertama, biota uji sensitif terhadap bahan kimia. Yang kedua, berjumlah banyak. Yang ketiga, tersedia berbagai ukuran dan dapat dipelihara juga dalam skala laboratorium.
Lalu selanjutnya ada bioakumulasi. Bioakumulasi ini merupakan adanya pencemar dalam organisme dengan konsentrasi yang lebih besar dari konsentrasi di dalam lingkungannya. Di sini ada gambaran umum bagaimana fenomena bioakumulasi pada organisme. Dari awal respirasi ke menuju insang atau permukaan organ pernafasan lainnya, lalu ke cairan. Lalu dari akumulasi diakumulasikan ke cairan. Lalu ini ada tanda panah 2 ini, jadi cairan ini bisa diakumulasikan juga gitu. Lalu ke jalur lainnya, lalu panah yang ke atas ke saluran pencernaan dan makanan. Lalu dari cairan yang tengah ini diteruskan kembali ke metabolisme, lalu dikeluarkan di ekskresi. Seperti itu untuk gambaran umum fenomena bioakumulasi pada organisme. Selanjutnya ada model biokonsentrasi. Menurut Connell dan Miller 2006 menyatakan bahwa biokonsentrasi itu adalah masuknya bahan pencemar secara langsung dari air oleh makhluk hidup melalui jaringan, seperti insang atau kulit. Model dari biokonsentrasi itu dapat dilihat pada gambar di bawah ini, yaitu pada proses kontaminan dalam air yang melewati epitelium insang dari air nih, sampai yang berbentuk insang ini yang bergelombang, itu dengan proses difusi aktif melalui membran semi permeabel yang kemudian dia melewati pembuluh darah untuk disimpan dalam jaringan lemak. Seperti itu untuk model biokonsentrasi. Biokonsentrasi ini juga digunakan untuk organisme akuatik seperti ikan, karena memang ikan secara nyata hidup di air dan merupakan sumber makanan yang penting bagi manusia. Lalu di sini ada biokonsentrasi faktor atau faktor biokonsentrasi yang merupakan ukuran utama dalam model biokonsentrasi ini. Biasa digunakan perhitungannya saat keadaan tunak dengan rumus seperti ini. BCF sama dengan C0 dibagi CW sama dengan K1 dibagi K2. Dengan kategori, jika BCF itu lebih dari 1000, maka zat bersifat bioakumulatif. Lalu jika BCF lebih dari 5000, maka zat tergolong sangat bioakumulatif atau berisiko tinggi terhadap rantai makanan. Selanjutnya yaitu ada rapid degradability. Rapid degradability atau daya urai cepat adalah kemampuan suatu senyawa kimia yang akan terurai dengan cepat di lingkungan melalui proses alami. Seperti biodegradasi yang sering kita dengar oleh mikroorganisme, terus fotodegradasi oleh sinar matahari, dan reaksi kimia lainnya seperti hidrolisis. Suatu senyawa itu dianggap memiliki rapid degradability jika mampu mengalami degradasi lebih dari 60% dalam waktu 28 hari. Lalu di sini ada poin bahaya terhadap lapisan ozon. Lapisan ozon ini terletak di bagian stratosfer sekitar 10-50 km di atas permukaan bumi dan mengandung konsentrasi tinggi gas ozon atau O3. Gas ini berfungsi untuk menyerap dan menyaring lebih dari 90% sinar ultraviolet. Adapun bahan kimia perusak ozon, diantaranya yaitu yang pertama, klorofluorokarbon atau CFC, dan digunakan pada AC, kulkas, dan aerosol. Lalu yang kedua ada halon, digunakan dalam alat pemadam kebakaran. Yang ketiga ada karbon tetraklorida dan metil klorofrom yang digunakan sebagai pelarut industri. Dan yang terakhir ada metil bromida yang digunakan sebagai fumigan pertanian. Lalu poin terakhir yaitu ODP. Apa singkatan dari ODP? ODP itu ozone depletion potential atau potensi kerusakan ozon. Yang dimana ini adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan seberapa besar kemampuan suatu zat kimia dalam merusak lapisan ozon di atmosfer. Di sini ada beberapa kategori, yaitu jika zat dengan ODP lebih dari 1 itu artinya lebih merusak ozon dibandingkan CFC 11. Jika zat dengan ODP kurang dari 1 itu kurang merusak. Dan terakhir, jika zat dengan ODP 0 dianggap tidak merusak lapisan ozon. Di sini ada contoh nilai ODP dari berbagai zat. Nah, lalu kesimpulannya, dari pembahasan kali ini yaitu bahan kimia yang dilepaskan ke lingkungan memiliki dampak serius terhadap ekosistem akuatik dan juga atmosfer. Dan ini adalah referensi yang digunakan